Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Jelang pilkada, polisi di Merauke gencar razia miras oplosan. Korem 174 Anim Tiwan Yanggap Merauke, siapkan 2.000 tentara untuk mengamankan pilkada. Minyak kita di Merauke, langka dan mahal. Jelang pilkada, seakan tiada hentinya kepolisian sektor Merauke melakukan razia di sejumlah kawasan di Merauke, baik yang menjual maupun yang memproduksi miras lokal jenis Sagero dan Sopi. Sejumlah kawasan yang menjadi sasaran razia polisi diantaranya Jalan Ampera, Jalan Kuda Mati, dan di Kampung Bokem. Polisi menemukan puluhan jeriken yang digunakan pelaku memproduksi miras oplosan. Selain itu, polisi juga menyita ratusan liter miras oplosan. Pelaku diduga sudah mengetahui razia ini sehingga berhasil melarikan diri. Kapolsek Merauke Kota AKP Teguh Wahyudi mengatakan polisi akan terus lakukan razia dan menindak para pelaku, baik penjual maupun yang memproduksi miras lokal ini. Gencar melaksanakan razia miras lokal, di mana miras tersebut diproduksi oleh masyarakat secara alami ya, dari kelapa, kemudian diproduksi sehingga ada miras. Nah, itu kami lakukan penindakan. Ada beberapa sudah kita lakukan penindakan, kurang lebih barang buktinya dari beberapa TKP yang sudah kita amankan itu hampir sekitar 300-an lebih lah liter. Nah, terakhir kemarin kami lakukan penindakan di Kampung Bokem. Di sana cukup masif orang melaksanakan produksi minuman lokal. Nah, terkait ini kami dari Polsek Merauke Kota menghimbau. Sekali lagi, intinya kami menyampaikan kepada masyarakat, mari sama-sama kita membantu menjaga Kamtibmas. Jangan lagi produksi miras-miras lokal, milo-milo seperti itu. Selain kesehatan tidak terjamin, dampak untuk potensi kerawanan Kamtibmas juga sangat luar biasa. Nah, kami sekali lagi berharap cukup tidak ada lagi kegiatan-kegiatan produksi, apalagi penjualan. Nah, sehingga sekali lagi sama-sama kita memantau situasi di lapangan, situasi di kampung kita masing-masing, di tetangga kita dan lain sebagainya untuk memberikan informasi kepada kita. Kita tidak akan berhenti sampai di sini, terus kita akan laksanakan giat rahasia. Peredaran miras oplosan di Merauke seakan tiada henti. Namun polisi terus melakukan razia apalagi jelang pilkada dan Nataru. Warga diimbau tidak memproduksi miras oplosan karena bisa dipenjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Korem 174 Anim Tiwan Yanggap Merauke, Papua Selatan akan mengerahkan 2.000 tentara untuk membantu kepolisian mengamankan pilkada di 4 kabupaten di wilayah Papua Selatan dan 1 kabupaten di wilayah Papua Tengah. Menurut Danrem 174 Anim Tiwan Yanggap Merauke, Brigjen Andi Setiawan, jika terjadi gejolak sosial pihaknya juga mencadangkan pasukan Batalion 801, 802 dan Batalion 803 yang baru saja tiba di Merauke. Mereka di Pilkada secara organisasi memang belum kita libatkan di dalam kegiatan Pilkada, tapi tentunya begitu nanti ada dinamika di lapangan, ya mereka inilah menjadi satuan cadangan nantinya yang suatu-waktu bisa kita kerahkan untuk melakukan kegiatan mendukung kegiatan pengamanan Pilkada. Ini tentunya juga kondisi apabila situasi kondisi Pilkada yang terjadinya konflik sosial itu nanti mungkin akan. Tapi sampai sejauh ini kita sudah menyiapkan di luar dari Batalion Teritorial Pembangunan ini kita siapkan kurang lebih 2.000 personil. Kita sudah tersebar baik di Merauke, di Bovendigul, di Mapi maupun di Asmat. Ini sudah kita tempatkan personil untuk kesiapan melakukan kegiatan pengamanan pilkada serentak.
Untuk pilkada serentak ini, Korem 174 akan terus bersinergi dengan polisi sehingga pengamanan pilkada maksimal. Warga juga diimbau terus menjaga keamanan agar pelaksanaan pilkada di Papua Selatan berlangsung lancar. Saat ini seluruh paslon di Papua Selatan tengah berkampanye mengumbar janji demi memikat hati pemilih. Kampanye akan selesai pada 23 November. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jelang pilkada serentak di Merauke, KPU kembali memberikan bimbingan teknis terhadap ratusan anggota PPD yang bertugas di 22 distrik. BIMTEK digelar di salah satu hotel di Merauke pada Selasa kemarin. Komisioner KPU Merauke Yanderson Victor mengatakan KPU sangat berhati-hati dalam melakukan penghitungan suara di seluruh tingkatan, sehingga aturan yang sudah ada wajib dipahami seluruh pihak, termasuk PPD. Kita melibatkan 8 orang per PPD dikalikan 22 distrik. Jadi itu sekitar sudah 200-an lebih. Nah, harapan daripada BIMTEK ini seperti apa, Pak? Harapannya BIMTEK ini adalah melaksanakan fungsi tugas teknis untuk KPPS sebenarnya tujuannya. Jadi kami KPU membimtek PPD dan sekretariat. PPD dan sekretariat akan kembali ke tempat masing-masing, ke distrik masing-masing untuk membimtek PPS dan sekretariat, dan juga PPS sekretariat akan nanti pada akhirnya membimtek KPPS. Ratusan PPD yang bertugas di distrik sangat krusial perannya karena rekapan suara paslon akan dihitung dari tingkatan terbawah, yaitu TPS, kelurahan, dan ke distrik. Pemahaman regulasi dan sikap profesional anggota PPD menjadi krusial dalam mensukseskan pilkada. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Peran pemuda dalam pilkada di tanah Papua sangat besar. Menurut data KPU, 70% pemilih saat ini adalah pemuda. Namun kalangan muda masih rendah memahami nilai-nilai demokrasi dan tata cara pemilu, sehingga menjadi kendala dalam partisipasi politik yang sehat. Selain itu, kurangnya literasi politik, maraknya hoaks, serta politik uang menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi di Papua. Untuk itu, anak-anak muda Papua yang tergabung dalam Bijak Demokrasi Macaima Foundation menggelar Festival Bijak Pilkada 2024 yang berlangsung di Kota Jayapura pada Senin kemarin. Festival ini merupakan wadah pemuda berdiskusi soal politik dari berbagai pandangan, sehingga mereka sadar berpolitik dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi lokal. Kegiatannya secara keseluruhan memang kita lagi berusaha untuk memberikan edukasi demokrasi dan politik, karena menurut kami pemuda itu kadang suka malas bicara tentang politik, tapi kan suka tidak suka, mau tidak mau kita kan hidup di dalam sistem politik. Jadi the least that we can do adalah berpartisipasi mungkin dalam pemilihan suara, kemudian mungkin nanti ketika ada yang terpilih kita harus lihat baik-baik apakah dia memenuhi janjinya, apakah memimpin dengan bersih tanpa KKR dan sebagainya. Saya melihat kegiatan ini sebagai kegiatan yang sangat baik karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari, terutama mengenai politik, mengenai pemilu, pemilihan umum, dan baik itu pilkada secara provinsi, tingkat provinsi ataupun daerah. Kegiatan seperti ini dapat diselenggarakan lebih banyak lagi, dan juga semoga saja para kandidat yang akan maju dapat menyempatkan waktu bagi anak muda agar mendengarkan aspirasi, agar mendengarkan semua yang disampaikan dari anak muda, karena kami butuh pemimpin yang melihat kami, khususnya anak muda, karena anak muda adalah penerus dari tanah ini sendiri. Festival Pilkada digelar di sejumlah kota besar di Indonesia pada bulan November 2024. Adanya festival ini membuat pemuda semakin paham apa itu politik dan bisa berpartisipasi dalam pilkada serentak 27 November mendatang. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.